Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Shalatu wassalamu ala nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Asweni yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ustadz Wahyu dari DPP yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ketua dan anggota DMW Dewan Murabi Wilayah Ustadz Joko, dan pengurus DPW semuanya yang telah hadir, dan seluruh pengurus DPD Hidayatullah se-Sumatera Selatan rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, ya, Ustadz kita, Ustadz Asweni, saudara kita, teman seperjuangan kita, dan pada kesempatan kali ini beliau meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Rakerwil ini. Ya, sebelum beliau menyampaikan ta'arufnya, terlebih dahulu mungkin perlu saya sampaikan, beliau saat ini adalah Ketua Fraksi Partai PKS Sumatera Selatan. Nah, ya, yang mana keberadaan beliau selama ini selalu kita repotin, minta bantu, minta tolong sama beliau. Salah satunya, ya, Masya Allah luar biasa. Sama-sama kita berada di jalan fisabilillah, di jalan Allah, dipertemukan dengan insya Allah para pejuang-pejuang Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kami juga sering diskusi dengan beliau. Nah, di rumah, paling sering di rumah beliau. Yang belum pernah Ustadz ke rumah saya, karena rumah saya nggak jelas. Di Pelaju ya, rumah saya. Di rumah beliau, ya, insya Allah. Dan sangat bersyukur sekali. Ya, setiap ke rumah beliau pasti makan. Entah makan siang, entah makan sore, entah makan malam, pokoknya makan. Ya. Luar biasa, ya. Nah, nanti insya Allah ada kesempatan, ya, sekali-kali nanti Ustadz ke tempat kita, insya Allah. Jadi sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kita kehadiran beliau. Dan beliau nanti insya Allah akan memperjuangkan ini jalan masuk supaya nggak becek. Kita doakan, amin ya rabbal alamin. Ya, karena udah berapa kali pejabat kesini sudah tahu jalan becek, belum tergerak hatinya. Nah, tapi beliau tadi ngomong insya Allah kita perjuangkan tahun depan, paling lama itu tahun depan insya Allah. Ya. Tidak memperpanjang mukadimah, nanti silahkan ta'aruf dan sekaligus memberikan pesan-pesan ataupun arahan, karena ini beliau berkecimpung di dunia politik, ya, di dunia perpolitikan. Benar kita di lapangan ini para duat, paling tidak ya kita melek, ya, artinya kita terbuka wawasan kita tentang perpolitikan ini, ya, yang hari ini Masya Allah luar biasa. Jadi pada sesi awal ini kita ingin mendapatkan wawasan, pencerahan dan banyak hal, ya, terkait, dan waktunya kita persilahkan sampai azan berkumandang. Ya, berkumandang sekitar jam 12 lewat ya nanti. Dan nanti selesai dari beliau menyampaikan, kita sediakan waktu untuk sesi tanya jawab, ya. Sebelumnya mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau dipersilahkan. Yes. Rekaman, rekaman. Kirain
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Ustadz dari DPP, wakili DPP Ustadz Wahyu tadi ya. DMUI itu apa Ustadz? Dewan Murabih Wilayah Baksel, Ustadz Joko. Sekalian ta'aruf nih Ustadz. Para ketua, sekretaris dan seluruh pengurus DPW Hidayatullah Sumsel, pengurus DPD Pogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Oku Timur, Musi Rawas, Pagar Alam, Lembang, Banyuasin di belakang, terus Lubuk Linggau. Apa? Lubuk Linggau punya dah. Satu lagi? Oh. Ya. Para ustadz sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Satu Kuman, sahabat saya yang selalu ketemu, kontak-kontakan terus. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang terus dicurahkan oleh Allah SWT kepada kita semua, hingga sampai dengan saat ini kita bisa bertemu pada hari ini ya. Saya tidak pernah bisa membayangkan bisa berada di hadapan para ustadz sekalian, para guru, para murabi. Ini suatu pertemuan yang menurut saya sangat bersejarah, dan ini memang sudah momen yang tepat untuk kita semua untuk memenuhi seruan Allah SWT ya. Untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a ya, wala tafarruqu. Kemudian innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang sebelumnya kita merupakan bangunan-bangunan tersendiri, tetapi dengan satu kesadaran tidak mungkin menghadapi gelombang kebatilan itu dengan sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama ya. Maka kita harus membentuk satu bangunan yang lebih besar lagi. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi pergerakan Islam, ormas-ormas, jamaah-jamaah itu seperti puzzle. Puzzle-puzzle yang selama ini terpisah. Nah, hari ini puzzle-nya harus ditemukan membentuk satu bangunan tadi. Setelah kita terpisah sekian lama, sejak bubarnya Khilafah Islamiyah tahun 1924 sampai hari ini kita tercerai-berai ya. Tidak memiliki komando, tidak memiliki koordinasi, jalan sendiri-sendiri. Tapi dengan rahmat Allah SWT, alhamdulillah ini tetap terjaga insya Allah. Salat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Para ikhwah semua, fatal iman rahimakumullah. Pertama saya mohon izin, mohon pamit pada para ustadz sekalian, para murabi, hari ini untuk sharing saja, ya. Karena kalau saya menyampaikan materi itu saya pikir para ustadz sekalian sudah sumbernya ya, sumber-sumber para murabi semua.
tapi sharing ini pengalaman di politik praktis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, insya Allah. Karena pernah mendengar pidato Gubernur Jawa Barat, Ustadz Ahmad Heriawan. Dia bilang, saya dulu waktu sebelum menjadi gubernur, paling mampu saya bantu bangun satu madrasah, itu satu lokal. Itu pun sudah mengerahkan segala potensi yang saya miliki. Ketika saya bisa menjadi gubernur, saya bisa membangun 10.000 lokal sekolah, pondok pesantren, madrasah. Itulah kira-kira ilustrasi mengapa pentingnya politik ini bagi kita umat Islam. Penting kita untuk berpolitik. Kita negara ini sering gaduh ya, soal utang luar negeri, undang-undang cipta kerja, ya, tentang RUU HIP, ya, haluan ideologi Pancasila. Terakhir tentang undang-undang ibu kota negara, KM. Sebenarnya kita nggak perlu repot berpikir soal itu, nggak usah risau lah. Kenapa? Ya karena mereka pemenangnya, ya kan? Siapa pemenang dia akan menentukan mau seperti apa negara ini, kebijakan segala macam. Jadi gimana caranya? Kalau kita mau membatalkan undang-undang, kita harus menang. Ya. Kita harus memenangkan pertarungan politik 5 tahun sekali itu. Pilpres, Pileg itu harus kita menangkan. Kalau mayoritas parlemen itu masih pemenangnya orang lain, maka kebijakannya pasti tidak akan berpihak kepada kita. Pasti akan berpihak kepada orang lain. Jadi kalau sekarang kita merengek pun, bahkan kita bunuh diri massal pun, tidak akan berubah kebijakan, karena mereka pemenangnya. Malah mereka akan senang, udah bunuh diri saja semua. Kalau kalian merasa kurang ini, biar saya bunuh kalian satu-satu semua, boleh satu. Biar nggak ada penghalang lagi lah. Ya. Nah itu. Nah semua ini membuka mata kita, menyadarkan kepada kita kondisi realita. Belum lagi kita bicara soal sumber daya. Sumber daya. Tadi saya tanya ke Ustadz, Ketua DPW Salukma. Tadi pejabat datang tadi bawa uang nggak? Enggak, dia bilang. Padahal APBD Sumsel itu 10, sekian triliun. Apa susahnya kalau bawa ke acara ini 5 juta? Kemarin juga sama. Nggak bawa apa-apa juga. Nah. Kalau tahu kemarin itu, nggak usah Pak Rosidin yang sambut, saya aja yang sambutan kan. Iya. Kenapa? Karena sumber daya itu di tangan mereka, di tangan orang-orang seperti ini, yang tidak, ya, tanda kutip, ya bukan kita, mereka muslim yang baik. Mereka bantu kita juga insya Allah. Kemarin dibantu Ustaz ya. Ada berapa sak? 100 sak baru. Dari 500 sak? 100 sak ya. 100 sak kurang ya. Ya lumayan. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita yang jadi gubernurnya, Ustadz ini salah satu yang jadi gubernur, satu masjid itu apa repotnya nih? Ya, hanya berapa, 1 miliar paling, 2 miliar, udah selesai. Dari 10, sekian triliun, ya kan? Itu kita bicara sumber daya. Tetapi hari ini, para ustadz sekalian, memang kita diuji memang. Kita diberikan, merasakan dulu kepahitan. Dulu sebelum jadi anggota DPRD, kami merasakan beda setelah menjadi anggota DPRD, memang beda. Yang ditakutkan oleh Rasulullah itu justru bukan keadaan kita yang miskin, terbatas, tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah itu ketika pintu dunia sudah dibuka. Ya. Rebutan. Yang saya ambil dari kawan-kawan Hidayatullah ini terus terang Ustaz ya. Ruhnya Ustaz. Kami yang anggota DPRD ini merasakan agak kering.
Sisi ruhiyah itu kering. Jujur, karena bergaul dengan segala tipe manusia. Bergulat dengan urusan dunia yang kalau bahas perda aja, pasal per pasal, 100 pasal. Itu kering ruhiyah, Ustaz. Kalau enggak kita sambil masuk waktu sholat, kita sholat, zikir. Kalau enggak tuh kering sama sekali. Dan tipe-tipe manusia macam-macam kita ketemu. Nah, jadi kawan-kawan di sini hidayatullah, beruntunglah insyaallah karena memiliki aspek itu. Saya bilang Ustaz Luqman, nanti antum kalau sudah makmur tidak merasakan suasana itu. Ya, tidak merasakan. Lupa. Anda masih ingat dulu waktu Partai Keadilan itu kalau rapat BPH itu pengurus harian itu rapat seminggu sekali. Ketika rapat itu ketika mau makan siang ambil dompet masing-masing. Ada yang mengeluarkan 2.000, ada yang 3.000, ada yang 5.000 beli nasi, Ustaz. Serta rapatnya 9 orang, nasinya 3 bungkus. Dapatnya 3 bungkus nasi, sudah 3 orang 1 bungkus. Itu suasana perjuangan ini luar biasa enak, Ustaz. Nikmat sekali. Beda hari ini, Ustaz. Iya. Kalau dulu makan apa? Nah, kalau sekarang makan di mana? Ya. Ya. Kita makan apa kalau dulu? Ya. Makan nasi. Ya sudah kita urunan 2.000, 3.000. Nah, sekarang sudah naik tingkat, kita makan di mana? Ya. Nanti kalau kita sudah menang, lain lagi. Siapa yang mau kita makan? Makan siapa ya? Kalau kita sudah berkuasa, siapa yang akan kita bina dan siapa yang akan kita binasakan? Ya. Para ustaz sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini hanya guyon aja, Ustaz. Ya, betapa ketika kondisi serba terbatas, itu kondisi ruhiyah kita, itu kebutuhan kita kepada Allah itu luar biasa. Nah untuk itu kita terus mengantisipasi ini. Maka oleh sebab itu di PKS itu ya tarbiyah itu tidak boleh berhenti. Ya. Semboyan kita di situ adalah tarbiyah madal haya. Tarbiyah sepanjang hidup, selagi kita masih hidup. Bahkan Ustadz Lutfi Hasan Ishak yang di penjara itu, beliau ngajinya seminggu sekali. Kawan-kawannya yang datang ke penjara. Ya. Jadi tarbiyah itu tidak boleh berhenti. Namun tetap di saat kondisi seperti ini, seperti pertemuan hari ini anak merasakan ini, Ustaz. Ruhiyah, ruh dari para ustaz ini anak merasakan suasana itu terasa gitu. Mungkin karena Ustaz qiyamul lailnya lebih sering dari kami. Ya. Sholat subuhnya berjamaahnya hampir setiap hari. Ya. Kalau kami mungkin ya seminggu dapatlah 3-4 kali sholat subuh berjamaahnya. Harus jujur diakui. Ya. Karena kadang-kadang kalau sudah seperti ini, tamunya kadang-kadang jam 2 malam belum mau pulang. Ya, ya. Urusan-urusan banyak sekali, urusan dunia sudah repot sekali. Tetapi ya tidak boleh kita meninggalkan kewajiban. Ya. Serepot apapun kewajiban individu, fardu ain tidak boleh ditinggalkan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran itu surat Al-Hajj ayat 77-78 itu setelah Allah menjelaskan tentang jihad, tentang dakwah, tentang politik dan sebagainya, di situ Allah tutup ya di akhir ayat itu masih dengan faqimus shalah ya. Wa atuz zakah wa atasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku dan sujudlah dan sembahlah Tuhan kamu. Waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan memperoleh kemenangan, keberuntungan. Wajahidu fillahi haqqa jihadi.
Kewajiban sosial wa alul khairah itu adalah dilanjutkan lagi dengan penjelasan wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunur rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah wa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi setelah jihad, aktivitas politik, aktivitas sosial, mengelola pemerintahan, Allah ingatkan itu kewajiban sosial, kewajiban tidak boleh melupakan kewajiban yang pertama dalam surat 77 tadi. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Maka di ujung ayat itu disebut lagi ya, aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kewajiban-kewajiban individu tidak boleh, wajib fardu ain tidak boleh ditinggalkan. Sesibuk apapun sebagai politisi, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, semuanya tetap harus melaksanakan kewajiban fardu ain ini. Karena itu intinya itulah tujuan daripada wajahidu billahi haqqa jihad, jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad tadi, tujuannya untuk menegakkan itu, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ya. Jangan sampai muaranya adalah justru melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau sebab itu para ustadz sekalian, ini sharing pengalaman saya. Kebetulan anak ini Ustaz sudah 17 tahun 3 bulan ini menjadi anggota DPRD. Baru 17 tahun 3 bulan. Ya. 4 periode. Ya. Jadi di OKI 2 periode, di provinsi ini 2 periode, sudah periode kedua sudah hampir pertengahan, sudah hampir separuhnya. Ya. Entah lagi ke depan diamanahin di mana. Ya. Tapi yang prinsip kita adalah wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, ya, semampu kita untuk memberdayakan segala, memanfaatkan segala sumber dayanya untuk kemenangan dakwah, untuk kemenangan Islam, ya, untuk kemenangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bukan berarti Allah tidak mampu. Bukan seperti kata Ferdinand Hutahian, ya. Ya. Mengapa kita harus repot-repot memenangkan Allah? Berarti Allah kalian itu tidak punya kekuatan, tidak mampu menang katanya. Ya. Nah itu. Tetapi di sini kita ambil bagian dalam wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihad di jalan Allah dan sebenar-benar jihad ini adalah karena kita yang membutuhkan ini. Kita yang membutuhkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan menukar diri kita dengan harta yang kita miliki, potensi yang kita miliki dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu sesungguhnya Allah membeli harta dan potensi diri, nyawa, apa saja yang dimiliki oleh seorang mukmin itu dengan surganya, menukarnya dengan surga. Kita yang membutuhkan untuk menukar segala, padahal segala ini pemberian dari Allah. Tetapi kemurahan dari Allah, justru yang sudah diberikan cuma-cuma oleh Allah ini bisa kita tukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, kita yang membutuhkan itu. Ya, kita yang membutuhkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membutuhkan, ya, karena Allah itu walaupun seluruh penduduk bumi ini menyembah Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini pun ingkar kepada, kufur kepada Allah pun, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang membutuhkan ini. Untuk itu kami apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya kepada para ustadz sekalian. Mungkin banyak jalan-jalan dunia lain yang bisa ustadz tempuh, tapi para ustadz sekalian memilih jalan jihad di dalam pendidikan ini, di dalam dakwah ini, dengan hidup penuh keterbatasan. Kata Ustadz Luman sekelas ketua DPW, rumahnya nggak jelas katanya. Ya, tidak usah khawatir Ustaz, karena bumi dan langit beserta isinya ini sebenarnya ya adalah milik orang mukmin semuanya. Ya, karena kalaupun ada, seperti Anda bilang, kenapa Ustaz Luman Anda bikin rumah seperti ini? Beliau sering ke rumah. Ini untuk memantaskan dalam pandangan manusia yang masih berpikirnya materi, untuk memantaskan dalam pandangan mereka bahwa kita pun layak untuk memimpin Sumatera Selatan ini misalnya.
untuk memimpin Kabupaten Oki karena daerah anak Kabupaten Oki. Sebab kalau kita rumahnya kelihatan nggak pantas, kayaknya saya nggak mendukung dia lah untuk jadi bupati. Nggak pantas, nggak meyakinkan gitu kan. Nah, jadi ini untuk memantaskan saja. Setelah nanti kita menang, ya, baru kita kembalikan kepada hakikat yang sebenarnya. Seperti apa dunia itu di mata seorang mukmin, ya kan? Baru kita luruskan yang bengkok-bengkok, kita luruskan. Yang robek-sobek kita jahit, kita tampal, ya, kita luruskan. Nah, sementara ini masih seperti itu. Ya. Para ustaz sekalian, tentu pada kesempatan ini kita Ana tidak ingin yang berat-berat ngobrolnya, hanya sharing seperti ini. Jadi pengalaman memang pentingnya politik dalam Islam ini, politik praktis ini tidak bisa diragukan lagi, ya. Anggota kita di RI itu hanya 50 orang, Sat. Tetapi banyak kebijakan yang dibatalkan gara-gara hanya 50 orang itu. Ya, sampai hari ini. Kenapa? Karena memang ustadz-ustadz kita di sana, di DPP, ya, dan jamaah kita ini memang dibuat bukan untuk kepentingan duniawi. Memang untuk memperbaiki bangsa ini, negara ini. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada kepentingan pribadi di situ. Siapa yang punya kepentingan pribadi pasti terpental dari jamaah itu. Dia punya agenda-agenda pribadi, pasti dia akan keluar sendiri. Seperti barangkali Ustadz mendengar akhir-akhir ini ada kelompok yang keluar dari PKS. Ya. Karena dia punya agenda pribadi, punya rencana-rencana pribadi yang tidak sesuai dengan kebijakan, ya, kebijakan partai yang keluar. Nah, oleh sebab itu, bayangkan kalau separuh lebih DPR RI itu adalah aktivis dakwah di situ. Orang-orang yang memiliki pemahaman Islam yang benar. Dan paling penting pimpinan partainya. Karena partai lain itu banyak orang-orang yang paham Islam sebenarnya. Tapi pimpinan partainya, kiblatnya, arahnya, ya. Makanya kalau kita baca hadis Rasulullah itu, ya, barang siapa yang memberikan kepemimpinan kepada seseorang karena kekerabatan, karena keuntungan materi, karena kedekatan, sementara ada orang lain yang lebih layak, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang mukmin. Nauzubillah min dzalik. Ini sebenarnya untuk mengkanter politik uang itu ini sebenarnya. Tetapi hari ini yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan sebenar-benar beriman pun berapa? Hanya berapa yang kita hitung? Ya. Karena saking seringnya rakyat itu tertipu, begitu memilih wakil, begitu terpilih dah lupa. Ibarat istilah itu selama ini baca ayat kursi, begitu sudah dapat kursi, ayatnya lupa. Ya. Akhirnya apa? Mereka berpikir pragmatis saja. Sekarang yang pasti-pasti wae katanya. Kalau udah kati 300.000 aku udah milih. Nah, akhir biaya politik tinggi, Sat. Biaya politik tinggi ini akan menimbulkan politik oligarki, Sat. Sponsor yang akan mengatur. Nah, hari ini sponsor, Sat, yang ngatur. Anak ke Tanah Abang, Sat, mau beli kain, Sat, mau pemilu. Aku bilang, Bu, berapa kain ini? Ini tanya harga. Pesan berapa, Pak? Paling-paling 1.000 kain, Bu. Nggak mampu banyak lah. Oh iya, Pak, katanya. Sebenarnya sini udah ada ini katanya. Ada orang Partai Merah katanya. Pesan 100.000 kain. 100.000? Iya, 100.000. Bukan sejuta. 5 juta lembar kain. 5 juta lembar kain. 5 juta kain. Ya, kita tadi 1.000 kan? Bilang berapa duit itu, Bu? Ya, kira-kira katanya 50 miliar lah, Pak. Ada anggota dewan yang mampu beli itu, Bu. Saya bilang, cukong lah, Bu. Pak yang bayar katanya. Cukong yang bayar. Cukong yang bayar. Maka politik biaya tinggi itu menimbulkan politik oligarki. Akhirnya mengatur negara ini orang-orang bukan yang di Senayan, tetapi siapa di belakang mereka yang di Senayan ini. Bos, tolong ya pasal ini dirubah ya. Gitu. Ya. Kami nggak mau ada pasal ini, ayat ini, tolong dihapus itu. Ya.
politik oligarki. Politik biaya tinggi menimbulkan politik oligarki dan penyakit-penyakit selanjutnya yang banyak sekali dampak negatifnya. Akhirnya sekarang kondisi negara kita sekarang, Bapak sekalian para ustadz, yang Anda dapat informasi dari orang-orang pusat, mereka yang berada di lingkaran kekuasaan ini mereka tidak peduli lagi dengan urusan rakyat. Ya, tidak peduli. Yang penting sesama mereka tuh nggak ribut aja sekarang. Yang penting sesama mereka nggak ribut. Mereka kapling-kapling ke bisnis segala macam kepentingan ini. Yang penting semua kepentingan oligarki ini terakomodir semua. Rakyat katanya nggak usah dipikirkan. Kenapa? Rakyat itu paling-paling demo. Mereka nggak punya kuasa. Lalu mereka demo tinggal kita ini aja, senjata aja. Ya. Ibarat orang demo 1000, aparatnya juga 1000. Bawa ini semua. Jangankan untuk merubah kebijakan, maju selangkah aja nggak bisa. Ada yang melawan, tangkap, penjara. Udah besok bubar. Demonya udah selesai. Panggil koordinatornya, berapa orang? Sini. Kamu mau beli mobil apa? Ya. Mau mobil apa? Mau bisnis apa? Kita akomodir. Udah redam, udah bubar aja sudah. Kondisi terakhir negara kita ini seperti ini sekarang. Mereka tidak peduli lagi rakyat, yang penting kepentingan oligarki di seputar kekuasaan ini terakomodir semua. Yang penting nggak ribut sesama mereka. Jangan sampai ada partai yang ngambek, jangan sampai ada pimpinan partai yang ngambek, jangan sampai ada konglomerat yang ngambek. Kenapa? Kalau rakyat mereka paling demo kayak itu 1000 orang tuh sudah berat itu mendatangkan 1000 orang. Tapi kalau konglomerat dia bisa datangkan 1000, 100.000 orang. Dia bisa biayai, bikin kerusuhan, bikin demo semuanya. Oleh sebab itu kepentingan ini harus diakomodir. Nah, para ustadz sekalian, disinilah pentingnya kita jihad dalam politik praktis ini.